Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar. Jumpa lagi pada kesempatan pagi ini kita akan belajar muatan pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji, sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nomor kompetensi dasar 3.5. A. Teguh pendirian. Anak-anakku, sejak lahir kita sudah menganut agama Islam karena terlahir di lingkungan yang Islami. Sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu orang lain untuk pindah keyakinan. Oleh karena itu, sejak dini kita harus terbiasa dan melatih diri untuk mempunyai sikap teguh pendirian. Teguh pendirian berarti sikap yang tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sikap teguh pendirian biasanya memiliki prinsip hidup sangat kuat. Mereka tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Sikap teguh pendirian datang untuk mempertahankan prinsip kebenaran dan kebaikan, untuk mengajak orang ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan keras kepala yang muncul kebanyakan karena hanya ingin menuruti hawa nafsu dan cenderung untuk tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita harus memiliki sikap teguh pendirian karena merupakan akhlak yang mulia. Dengan sifat ini, jika kita mencapai keberhasilan, maka tidak akan sombong. Sebaliknya, jika kita gagal dalam suatu usaha, maka tidak akan mudah untuk berputus asa. Dalam agama Islam, teguh pendirian disebut istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Quran Surat Al-Ahqaf Surat ke-46 ayat 13. Dalam sejarah, pada masa awal-awal penyebaran agama Tauhid, dikenal adanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai sikap teguh pendirian. Tahukah kamu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Ya, benar sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para rasul. Beliau tetap mempertahankan keyakinannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapat siksaan yang sangat kejam berupa dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ciri-ciri teguh pendirian. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh bujukan dan hasutan orang lain. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, ketika menghadapi suatu kesulitan, tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, memiliki pendirian yang kuat. Kelima, memiliki keyakinan yang tidak mudah goyah. Agar memiliki sikap teguh pendirian, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, berusaha berteman dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Yang kedua, belajar dengan membaca kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Yang ketiga, memiliki sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Dan yang keempat, sabar dan teliti dalam mengambil suatu keputusan. Manfaat bagi orang yang memiliki sifat teguh pendirian. Yang pertama, tidak mudah dibujuk dan dirayu orang lain. Yang kedua, tidak mudah berbuat jahat. Yang ketiga, mudah memilih ajakan yang baik. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Dan selanjutnya, pada poin B, sikap dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap adanya imbalan. Mereka ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang kaya raya dan memiliki sifat dermawan. Sifat kedermawanannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam tampak dalam ucapan dan perilakunya yang selalu memanfaatkan harta bendanya untuk kepentingan penyebaran agama tauhid. Karena kedermawanannya, beliau setiap makan selalu mencari teman untuk makan bersama. Jika suatu hari tidak ditemukan orang untuk diajak makan bersama, maka beliau berpuasa. Bahkan ketika datang ibadah kurban, beliau menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta untuk dibagikan kepada umat manusia. Beliau pada saat itu terkenal dengan kekayaannya, tetapi beliau juga sangat masyhur dengan kedermawanannya. Ketika beliau ditanya kepunyaan siapa kekayaan ini, beliau menjawab, semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dermawan sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena sifat ini diperlukan untuk kemajuan dan demi syiar agama Islam. Tanpa adanya sifat dermawan dari para pemeluknya, maka agama Islam sulit berkembang. Oleh karena itu, sifat ini perlu kita miliki. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan. Yang pertama, rela berkorban untuk menolong sesama manusia. Yang kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Yang ketiga, tidak sombong ketika memiliki harta yang berlimpah. Yang keempat, selalu menggunakan harta untuk hal kebaikan. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan umum. Manfaat memiliki sifat dermawan. Yang pertama, rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, membantu kesulitan orang lain. Yang keempat, disenangi masyarakat. Yang kelima, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, sifat tawakal. Tawakal secara bahasa berarti menyerahkan. Sedangkan secara istilah, tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu usaha yang telah dikerjakan. Tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh semua umat Islam. Karena tawakal merupakan kunci kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa.
Orang yang bertawakal, dia harus sudah berusaha atau berikhtiar terlebih dahulu. Tawakal tanpa ikhtiar juga tidak baik. Tawakal erat kaitannya dengan ikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum selagi kaum itu tidak mau mengubah keadaannya sendiri. Orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika apa yang telah diusahakannya berhasil. Sedangkan apabila mengalami kegagalan, maka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. Tawakal haruslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita pasrah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lisalmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tawakal setelah berusaha adalah ciri khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat qanaah atau menerima adanya atau menerima apa adanya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya dan selalu bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal akan sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena beliau sudah bertahun-tahun berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang putra. Beliau selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Karena kesalehan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah berupa putra yang kelak juga menjadi penerus perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Sebagai umat Islam, kita selalu membaca sholawat dan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sholat, karena beliaulah bapaknya para rasul. Sebagai pelajar, kamu harus memiliki akhlak mulia, tawakal dalam menjalani hidup sehari-hari, agar kamu sukses dan sabar, serta tidak tergesa-gesa. Keuntungan memiliki sikap tawakal antara lain: menenteramkan hati. Kemudian yang kedua, terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Yang ketiga, tidak kecewa berkepanjangan apabila mengalami kegagalan. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong karena kesuksesan itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, demikian tadi pertemuan pada kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan buat kalian dan tentunya dengan materi ini kalian bisa membenahi akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia. Semangat belajar, beribadah dan beramal. Madrasah Ladang Ilmu MI Muhammadiyah Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.